Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang karena nikmatnya segala hal menjadi sempurna. Baik, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Bapak berharap adik-adik tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa agar ilmu kita menjadi berkah. Kepada ketua kelas, kami persilahkan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik adik-adik sekalian. Tadi pagi Bapak sudah membagi link untuk daftar hadir pada laman classroom kita. Bapak harap adik-adik telah mengisinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagai wujud kedisiplinan. Baik adik-adik sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, serta dapat menjelaskan hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac pada ruang tertutup melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan tepat dan sistematis. Selanjutnya, Bapak akan mengajak adik-adik semua untuk mengamati video berikut ini. Silahkan adik-adik mengamati videonya dengan cermat. Oke, apakah adik-adik semua sudah menyaksikan videonya? Oke, sekarang Bapak ingin bertanya, mengapa telur tersebut bisa masuk ke dalam botol? Ayo, siapa yang bisa menjawab adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Pak. Oke, silahkan. Telurnya bisa masuk dalam botol karena dorongan gaya gravitasi, Pak. Karena gaya gravitasi, ya bagus. Ada lagi yang lain, silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan adik Putri. Telurnya bisa masuk ke dalam botol karena adanya tekanan atmosfer bumi. Oke, diperhatikan ya. Pada awalnya, tabung diisi air panas, sehingga partikel gas yang ada di dalam botol. Itulah sebabnya, adik-adikku sekalian, mengapa telurnya bisa masuk ke dalam botol. Peristiwa ini merupakan salah satu penerapan dari teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari, di mana teori kinetik gas itu dilandasi oleh 3 hukum yang mendasar. Yang pertama hukum Boyle, yang kedua hukum Charles, dan yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Oke adik-adik sekalian. Oke, dan untuk lebih memahamkan adik-adik terhadap teori ini, apa yang kita lakukan hari ini pada pertemuan kali ini? Hari ini adik-adikku sekalian, kita akan melakukan sebuah proyek untuk mencoba mengeksplorasi tentang hukum-hukum yang melandasi dari teori kinetik gas itu sendiri. Hari ini kita akan membuat proyek perancangan alat sederhana terkait dengan teori kinetik gas. Oke, lalu bagaimana caranya kita memulai proyek kita? Caranya yang pertama, nanti adik-adik akan mencari informasi terkait desain alat yang akan dibuat menggunakan koneksi internet dan bahan ajar yang ada di classroom. Jadi tadi malam Bapak sudah mengupload bahan ajar di classroom kita ya. Jadi adik-adik silahkan download nanti setelah ini bahan ajarnya yang ada di classroom. Dalam rangka untuk mencari informasi, nanti adik-adik akan dibimbing oleh Bapak untuk mendesain rancangan alatnya melalui WA group yang sudah kita buat. Oke, langkah kedua untuk melakukan perancangan proyek ini, setelah adik-adik mencari informasi, nanti silahkan adik-adik memasukkan hasil rancangannya ke dalam LKPD yang telah Bapak sediakan, juga ada di dalam laman classroom kita ya. Oke, setelah kita memasukkan rancangannya ke dalam LKPD, waktunya nanti adik-adik akan membuat jadwal pelaksanaan proyek yang sudah juga ada di dalam LKPD. Dan langkah keempat adik-adikku, setelah tadi adik-adik semua mencari informasi, yang kedua memasukkan rancangan ke dalam LKPD dan kemudian menyusun jadwal. Yang terakhir nanti di akhir pembelajaran adik-adik akan
melaporkan hasil rancangan alatnya melalui Zoom meeting ini. Oke, jadi setelah ini kita akan rehat dulu. Kita akan diskusi di WhatsApp group dan kita akan lanjutkan di akhir pembelajaran lewat Zoom meeting. Jadi, itulah langkah-langkah untuk menyusun atau membuat perancangan alat sederhana. Apakah ada pertanyaan adik-adik sekalian? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita akan akhiri dulu ya sesi di awal ini. Nanti setelah ini Bapak akan membimbing adik-adik melalui WhatsApp group untuk mencari informasi terkait dengan rancangan alatnya. Baik, adik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik adik-adik sekalian, di akhir pembelajaran ini, setelah tadi kita telah melakukan diskusi pada WhatsApp group, pada akhir pembelajaran ini kita akan melakukan presentasi masing-masing kelompok terhadap hasil rancangan alatnya. Apakah adik-adik semua sudah siap untuk mempresentasikan? Siap, Pak. Oke, untuk kesempatan pertama Bapak berikan kesempatan kepada kelompok boiler untuk mempresentasikan hasil rancangan alatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenderal Muzakir. Saya perwakilan dari kelompok Boil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rancangan alat sederhana yang kami buat pada kelompok kami. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama alatnya, botol prosedur kerja yang kami akan laksanakan. Yang pertama, kelompok kami. Bagian dalam botol ini telah kita isi air terlebih dahulu, toh. Ini kan air. Iya. Dan di dalam loyang ini telah kita isi air, loyang ada di bagian atas. Oke. Ya. Jadwalnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, kegiatan yang kami buat membuat rancangan alat sederhana. Oke, terima kasih kepada kelompok Boil yang telah mempresentasikan hasil rancangan alatnya. Terima kasih ya terhadap rancangan alat dan hasil pembelajaran kalian tadi selama 30 menit. Ketika volume semakin rendah, maka tekanannya semakin tinggi. Plus mengatakan bahwa ketika tekanan gas pada wadah tertutup dipertahankan dengan perubahan temperatur gas. Dapat dituliskan dengan adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menemukannya pada pompa ban. Hari ini pertemuan kita telah selesai dan Bapak harap adik-adik tetap semangat dalam belajar. Pada akhir pembelajaran nanti, Bapak sudah memberikan tugas pada laman classroom, ada 10 nomor soal yang harus kalian kerjakan. Dan pada pertemuan minggu depan, kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk membuat dan mempresentasikan hasil alat sederhana Anda. Baik adik-adik sekalian, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, silahkan dipimpin doanya untuk ketua kelas. Teman-teman, mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mengajak teman-teman semua untuk berdoa. Berdoa di Teman pagi ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.